Oke, nomor 13, hasil pengurangan dua bilangan adalah ini. Jika salah satu bilangannya adalah ini, maka bilangan yang lainnya berapa? Nah, kalau ada kayak gini, ini kan sebenarnya soal logika aja ya. Jadi ada suatu bilangan, kalau dikurangi 2/4, maka hasilnya adalah 3 setengah. Yang ditanya adalah bilangan ini. Bilangan ini tuh apa? Gitu ya. Nah, pastinya bilangan ini adalah 2/4 ditambah 3 setengah. Kenapa? Karena coba kita lihat ya logikanya. 3 setengah ditambah 2/4 dikurangi 2/4. Nah, ini kan sama nih. Ini sama ini sama. 1 dikurangi 1, 2 kurangi 2, 3 kurangi 3. Semua bilangan yang sama kalau dikurangi ya habis. Ini habis. Hasilnya bener nih. 3 setengah. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya bilangan yang dimaksud itu pastilah adalah ini. Gitu ya. 3 setengah. Jadi yang dimaksud adalah ini. 3 setengah ditambah 2/4. Nah, tinggal kita hitung deh. Yuk, kita hitung ya. Nah, di sini ini pernah Pak Buku ajarkan ini di kelas. Ini ada triknya. Selain kita juga bisa pakai cara manual, yaitu dibuat jadi pecahan biasa, kemudian disamakan penyebut. Selain itu kita juga bisa pakai konsepnya. 3 setengah itu kan artinya 3 ditambah setengah, ya kan? Terus ditambah lagi 2/4. 2/4 itu sama aja 2 ditambah 1/4. Kayak gitu. Nah, sekarang 3 tambah, karena semuanya penjumlahan, jadi kita tukar-tukar boleh. 3 tambah 2 dulu. 3 tambah 2, terus setengahnya ditambah 1/4. 3 tambah 2, 5. Setengah itu sama aja 2/4 ditambah 1/4. Jawabannya 5 ditambah 3/4 atau 5 3/4. Gitu ya. 5 3/4. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah pembagian pecahan. Nah, jangan sampai lupa di sini ada perkalian dua bilangan, yang satu positif, yang satu negatif. Pasti hasilnya nanti negatif. Jadi ini dan ini jelas salah. Tinggal kita lihat nanti hasilnya angkanya berapa ya. Pasti negatif ya. Oke, yang pertama adalah 2 setengah. Kita buat langsung jadi pecahan biasa. Berapa tuh? 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2 ya. Dibagi negatif 1/4. Nah, dibagi negatif itu sama aja dengan dikalikan kebalikannya. Jadi 5/2 dikalikan negatif 4/1. Nah, karena nanti hasilnya negatif ya, jadi negatifnya ini ditulis di depan gini ya nggak apa-apa. Karena ujung-ujungnya hasilnya adalah negatif 4/1. Nah, hasilnya nanti negatif berapa? Kita bisa sederhanakan 4 dan 2 yang ada di sini ini jadi 1, ini 2. 5 kali 2 10. 10/1 atau negatif 10. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 15. Pak Teddy memiliki sebidang tanah yang luasnya segini. Ya, dari tanah tersebut 3/6 bagiannya ditanami jagung, 1/3 bagiannya ditanami singkong, dan sisanya digunakan untuk kolam ikan. Yang ditanya adalah yang untuk kolam ikan ada berapa meter persegi. Nah, di sini kita bisa lihat ada satuan dalam meter persegi, ada satuan dalam bagian ya. Jadi dalam bagian sama dalam meter persegi. Nah, kita lihat dalam bagian dulu. Tadinya kan satu kesatuan utuh ya. Satu kesatuan utuh bisa kita bayangkan karena ini per 6 misalkan. Kita buat jadi semuanya per 6 gitu. Boleh. Atau
kayak gini aja. 3/6 biar angkanya kecil. Ini kita sederhanakan dulu. Jadi 1/3 ya kan, dibagi 1/2. Jangan dibuat 1/2 ya, karena ini nanti di sini per 3, jadi tetap per 6 aja. Kalau dibuat 1/2 nanti tetap kita buat jadi per 6 kalau mau nyamakan penyebutnya. Ya, jadi kita buat per 6 aja. Kalau dalam bagian luas tanah Pak Teddy itu keseluruhannya itu kan 6/6 ya, atau 6 bagian dari 6 bagian utuh. Nah, terus ditanami jagung 3/6, berarti kita kurangi dengan 3/6. Terus ditanami singkong 1/3, kita kurangi 1/3. Kita langsung buat aja 1/3-nya jadi per 6. Dibuat per 6 kan 1/3 gitu ya. 1/3 dibuat jadi per 6. Ini ke sini dikali 2, yang ini ke sini juga dikali 2. Jadi jawabannya 2/6. 2/6 gitu. Nah, tinggal kita kurangi aja. Berarti nanti per 6 kurangi 3 dikurangi lagi 2. 6 kurangi 3 itu 3, dikurangi 2 itu 1. Ya, jadi jawabannya adalah 1/6 bagian. Ini adalah yang kolam ikan. Kalau dalam satuan bagian dia itu 1/6 bagian. Kalau dalam meter persegi gimana? Gampang ya. Kolam ikan dalam meter persegi berarti 1/6-nya dari 360. 1/6 kali 360. Jawabannya adalah coret-coret, ini dapat 60 meter persegi. Jawabannya yang A. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu yang untuk kolam ikan itu ada berapa bagian dalam bagian ya. Jadi selalu kalau ada di pecahan kayak gini, selalu bayangkan ada 2 dunia paralel. Yang satu yang semuanya itu satuannya adalah bagian-bagian, yang satunya yang meter persegi kayak gitu. Nah, kalau dalam bagian satu kesatuan utuh itu 1. Nah, 1 itu bisa dalam bentuk macam-macam. Misalkan di sini 6/6. Nanti di soal lain bisa jadi 4/4 atau 8/8 seperti itu. Nah, silakan kerjakan soal nomor 6 untuk yang remedi. Ini soalnya seperti ini. Cara ngerjakannya persis seperti yang ada di atas. Jadi kita lihat di sini setengah bagiannya udah dipakai untuk tanam jagung, 1/4 bagiannya untuk tanam singkong, sisanya untuk kolam ikan. Kita cari dulu dalam bagian berapa bagian untuk kolam ikannya. Kalau udah, baru nyari dalam meter persegi. Silakan dikerjakan sama soalnya juga. Nah, untuk nomor 16 ini gampang nih. 20% dari 325. Kalian cukup mengalihkan aja. Jadi di dalam matematika dari itu bisa kita simpulkan pakai kali ya. 20% kita kalikan 325 gitu. Kita coret-coret, 2 kalikan ini jadi 650 dibagi 10, 65. Jawabannya C.